ulat itu najis apa bernajis? Oh, jadi makan ulat lah ceritanya. Enak katanya. Potong-potong. Oh, cacing-cacing ini makan. Di madu. Tawon kan, madu. Itu kan ada ulat-ulatnya tuh. Nah, ulatnya pun dimakani. Itu najis itu. Diapain cebongnya? Ya dimakan masukin aja. Masukin ke mulutnya, ditelan ikut aja. Sama kayak cacing yang ada di perut. Keluar lewat dubur ditarik gitu. Kalau zaman dulu kan itu cacing kan ditarik. Oh. Cacing ini suci apa najis? Tahu-tahu udah direbus. Mati dia situ. Ulat. Ulat itu kan bangkai kan. Ketika dia mati waktu hidup suci. Ketika mati kan bangkai. Kalau dia bangkai menajisi nggak nih sayur ini semuanya? Masoro hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan, menjadi binatang dia, saking halusnya. Seperti kadud alladzi yakhruju min jibatil hayawan al jismi ba'dal maut fa innahu yakhruju min jibati najasatin. Seperti ulat yang keluar dari bangkai hewan. Itu kan hewan mati. Kalau dibiarkan kan membusuk. Lalu karena dia membusuk itu berulat dia. Keluar ulat dari busuk itu. Tapi ulat itu kan dari bangkai itu. Ulat itu dari bangkai itu. Istilahnya kalau ilmu pengetahuan bilang itu di bangkai itu ada bakteri. Kemudian bakteri itu menjadikan dia ulat tadi. Nah itu macam mana? Kalau sebelum jadi ulat dia kan bangkai. Bangkai hukumnya najis. Lah dari bangkai tadi kan membusuk, muncullah ulat. Ulat itu najis apa bernajis? Ulat itu kan hidup dia. Karena dia benda hidup kan berarti dia bukan bangkai. Suci. Cuman karena dia menyatu dengan bangkai najis, bersatu dengan bangkai, ya dia akhirnya jadi bernajis, bukan najis. Bangkainya najis, tapi ulat yang keluar dari bangkai itu, ulat itu benda hidup. Dia nggak kira najis, kira suci. Jadi maksudnya juga daging khas itu kan diperang dia ulat. Itu enggak dari ulatnya kan najis. Enggak. Apakah ulat itu dari daging bangkai apa dari daging khas dibusukkan jadi ulat dan dimakan sebenarnya. Oh, kalau itu makan ulat haram. Makan ulat haram. Kalau memang ini dagingnya halal, ngapain nunggu jadi ulat? Baru daging itu dimakan. Ya enggak, itu dipertandingkan jadi ulat, kalau dimakan nanti. Oh, jadi makan ulat lah ceritanya. Enak katanya. Ya mungkin rasa dia enakan ulat daripada daging. Ya kalau kita enakan daging lah. Halal lagi, halalan thayyibah kan. Kalau nunggu jadi ulat dipepes ini mungkin enak. Ada orang memang makan ulat. Itu di TV itu kan acara-acara apa tuh? Itu gendon-gendon yang di kayu-kayu itu dimakani. Di kelapa ya, betul. Dimakani. Itu apa namanya? Di madu. Tawon kan, madu. Itu kan ada ulat-ulatnya itu. Nah, ulatnya pun dimakani. Itu najis itu. Haram itu. Kalau bahasa Banjarnya wanyi namanya. Di kitab Sabilal itu wanyi. Di kitab itu dibilang yang kebanyakan orang awam itu jahil itu dimakan katanya. Tapi najis itu. Ya. Iya, ya kayak ulat itulah. Iya. Iya. Cacing. Oh iya. Betul. Ya, itu kan niatnya untuk obat ya. Kalau niatnya untuk obat tinggal sampai sedarurat mana itu. Karena biar macam manapun cacing itu ketika mati bangkai. Nah, kalau dia bangkai ya dikonsumsi haram.
Cuman kata orang betul itu cepat menaikkan trombosit katanya. Kalau yang kena apa tifus, ya Mualim dulu kan kena tifus, campur pula lagi sama apa malaria. Jadi ada yang ngasih tahu, gampang itu Ustaz. Aku dulu kayak gitu juga. Demamku udah turun tapi trombositku naik aja, nggak turun-turun, nggak diboleh-bolehi apa pulang. Ada yang ngasih tahu itu katanya. Aku nggak pedulilah. Cuman yang dimakan bukan cacingnya, direbus airnya itunya, potong-potong. Cacing-cacing yang dimakan. Airnya aja kan. Nah, iya, airnya aja. Kalau cacingnya apa yang mau? Nggak ketelan itu, airnya aja katanya. Dikasih tahu. Kalau kita enggak lah. Secara hukum boleh nggak? Ya udah darurat belum? Sekira-kira obat lain yang suci udah dicoba enggak juga? Kayaknya ini yang kata orang reaksinya cepat gitu. Sementara ini mesti harus ditangani cepat nih, kalau enggak tahan nanti innalillah ini. Nunggu yang halal nggak turun-turun, yang ini takut makanya meninggal. Nah, kalau dikhawatirkan sampai ke tingkat kayak begitu berarti udah darurat kan? Adalah silakan. Tapi kalau belum sampai ke tingkat darurat, ya berobat itu ya nggak boleh pakai najis, haram hukumnya. Macam-macam kalau itu. Ada orang sakit bengek, salah satu itu apa namanya, kampret apa kalong? Kalong ya, kalong ya, iya. Itu digongseng. Ada yang bilang itu digongseng, tumbuk sampai halus kayak kopi itu, baru minum, katanya gitu. Ya, makan cebong. Itu tuh apa itu? Asma juga. Diapain cebongnya? Ya, dimakan masukin ke mulutnya, ditelan ikut aja. Iya, mundur-mundur, yang mundur-mundur jalannya itu. Ya. Ya itu. Ya sama najis itu. Ya sampai setingkat mana lah daruratnya. Cuman orang kadang-kadang kan kalau udah ketakutan, udah main darurat aja semua. Karena udah takut dia, takut mati anaknya, udah kira darurat aja. Makanya hati-hati kalau berobat sama sinse misalnya, kasih ramu-ramuan, itu macam-macam lah itu. Saya punya sepupu anak uang, sakit parah kali itu, memang kurus, udah nggak tanda lagi itu namanya. Udah memang orang yang pun susah. Mungkin kalau obat-obat dokter itu nggak sanggup beli lah dengan kondisi sakit macam begitu. Hanya dibawa ke sinsi, terus dikasih ramuan-ramuan. Bilang sinsi, jangan tahu dia ya, kata. Jangan tahu dia. Ini direbus, airnya diminumkan. Oh iya. Tahu apa itu? Bilangnya sama kita. Macam-macam, lipa, nada, ini macam lah hewan-hewan yang itu dikeringkan. Itu yang direbus, udah baik dia, baru tunjukkan, tahu rebusan apa itu, ini gitu, muntah-muntah ya. Tapi udah baik. Tunjukkan sisanya. Kalau tahu lah waktu itu nggak terminum lah katanya. Iya, memang gitu. Jadi boleh nggak? Tergantung darurat nggak. Kalau ada darurat, ad-darurat itu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang mahzur. Mahzur itu yang dilarang. Ya, kita bilang yang haram gitu kan. Dalam situasi darurat yang haram itu jadi boleh. Menjijikkan. Adatnya jijik tuh orang. Secara rata-rata. Ada yang nggak jijik. Yang nggak jijik itu la yu'tabar, karena persentasenya kecil. Kalau cerita nggak jijik, makan tai pun ada juga orang nggak jijik kan. Jadi nggak bisa jadi ukuran itu. Nggak jadi ukuran. Jadi yang jadi ukuran yang uruf lah, secara uruf. Coba kalau dipresentasikan orang di sampel aja lah, misalnya Bandar Khalifah nih lah, Bandar Setia ya, berapa kakak? Coba disuruh ke lapangan, mau cacing makan? Mau.
Rata-rata bilang pasti nggak mau. Kalau ada yang mau itu mungkin persentasenya sangat kecil. Nah, kenapa nggak mau Pak? Jijik lah, cacing kok dimakan. Nah kan jadi itu menjijikkan itu. Ilatnya itu karena menjijikkan secara umum. Oh enggak, sama aja mau kodok hijau kodok apa aja pun sama aja. Asal kodok haram itu. Apalagi kodok ilatnya hidup dua alam kan. Baik. Nah, jadi ini bangkai. Kan lama-lama membusuk dia dagingnya. Kemudian muncul ulat-ulat. Nah, ulatnya itu macam mana? Al-jism ba'dal maut. Nah, ada tubuh setelah mati muncul tubuh tadi. Itulah ulat tadi. Jadi fa innahu yakhruju min jifatin najisatin. Nah, dia keluar dari bangkai yang itu najis. Nah, karena dia jadi dari najis, apakah dia tidak dihukumkan najis? Jadi ketika itu ini termasuk kategori najis yang menjadi suci dengan berubah. Waktu dia dalam bentuk bangkai ya najis, tapi ketika bangkai tadi berubah menjadi ulat, ulatnya itu suci. Cuman karena dia bercampur sama najis ya bernajis. Jadi ulat yang bernajis. Nah, gitu. Sama kayak cacing yang ada di perut keluar lewat dubur ditarik gitu. Kok zaman dulu kan itu cacing kan ditarik. Oh, cacing ini suci apa najis? Nah, cacing itu suci. Cuman karena menyatu sama najis, ya dia bernajis. Kena sentuh najis ya bernajis. Tapi kalau cacingnya suci. Beda bernajis, beda najis. Nah, kalau kotorannya najis, cacing yang kena kotoran, cacing yang bernajis. Sama kayak tangan kita ini kan suci kan. Coba kalau kena tai ayam, tangan jadi bernajis, bukan tangannya jadi najis ya. Tangannya nggak jadi najis, tetap suci. Tapi ketika tersentuh najis, tangannya bernajis, bukan tangannya menjadi najis. Nah, beda bernajis, beda bernajis. Najisun sama mutanajisun beda. Mutanajis bernajis. Kalau najisun memang dia najis. Nah, ini termasuklah pengecualian yang menjadi suci dengan terjadi perubahan. Jadi kalau gitu dia hukum suci. Dutnya itu suci. Wa ba'duhum yazid. Ya. Kalau udah sulit kali, kita udah hati-hati betul. Sayur itu udah dibalik-balik lagi tuh. Udah hati-hati betul. Oh, meriksanya. Tahu-tahu udah direbus, mati dia situ. Ulat itu kan bangkai kan. Ketika dia mati waktu hidup suci, ketika mati kan bangkai. Kalau dia bangkai menajisi nggak nih sayur ini semuanya? Itu tadi kita udah hati-hati nggak waktu ngapai metik-metiknya itu. Udah ya perasaan ya udah nggak ada lah ulatnya. Tiba-tiba kenyataannya masih ada. Ini dimaafkan lah. Jadi kira-kira makan sayurnya boleh nggak? Boleh. Makan kuahnya boleh nggak? Makan ulatnya? Oh ya kalau tahu kita ada ulatnya makan lah. Tapi kalau termakan ulatnya, cuman itu. Nah udah apa boleh buat lah. Kayak nambah vitamin aja lah udah. Sama juga ini jambu. Nah, jambu kan perasaan itu luarnya itu cantik. Datang awak kan nggak ada lagi main dibelah-belah, main gigit aja langsung krek. Toto nengok sisanya udah ketelan nih. Ya berulat, berarti yang tadi ada ulatnya itu. Iyalah. Oh, kayak mana yang tidak makan? Udah maaf lah itu, karena ada susah menjaganya. Udah susah jaganya.